Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hirunisa, absen 3. Di sini saya mau presentasi tentang bab sistem pernafasan pada manusia. Pada bab sistem pernafasan, saya akan mempelajari tentang organ pernafasan pada manusia. Manusia membutuhkan suplemen oksigen atau O2 untuk respirasi sel. Buang kelebihan CO2 yang bersifat racun bagi manusia. Oksigen masuk melalui perantara alat atau disebut dengan organ pernafasan. Udara pernafasan dimulai dari udara melalui rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan udara berakhir pada ujung gelembung terdapat pada alveolus. Dan kita akan mempelajari tentang organ-organ sistem pernafasan. Yang pertama, hidung. Organ pernafasan pertama dilalui udara luar. Fungsi hidung sebagai berikut. 1. Saluran udara pernafasan. 2. Penyaring partikel kasar yang terbawa udara masuk. Selain itu juga bulu hidung berfungsi untuk menyaring partikel-partikel yang kasar yang terbawa udara masuk, sedangkan menyaring partikel halus yang terbawa bersama udara. Yang keempat, menghangatkan udara oleh mukosa atau ingus. Yang kelima, membunuh kuman yang masuk oleh leukosit yang terdapat selaput lendir dalam hidung. Setelah organ hidung, terdapat faring. Yang kedua, faring. Percabangan dua saluran. Yang pertama, saluran tenggorokan atau vasofaring pernafasan. Yang kedua, saluran kerongkongan oral faring pencernaan. Faring dibagi menjadi tiga bagian, yaitu nasofaring. Terdiri dari langit-langit mulut yang lunak. Yang kedua, orofaring. Terdiri dari uvula dan amandel. Ketiga adalah laryngofaring, yaitu bagian yang paling bawah, dan terdiri dari epiglotis. Epiglotis adalah katup yang berbentuk daun yang akan menutup saluran pernafasan saat kita menelan makanan atau minuman. Epiglotis berfungsi untuk agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Yang selanjutnya yaitu laring. Laring merupakan bagian pangkal dari saluran pernafasan yang tersusun atas tulang rawan, berupa lempengan yang berbentuk struktur jakun. Di atas laring terdapat katup epiglottis yang akan menutup saat menelan. Pangkal laring terdapat selaput suara yang terletak di pangkal laring. Selanjutnya, trakea. Batang tenggorokan ini terletak di bagian leher, di depan kerongkongan. Batang tenggorokan berbentuk pipa dengan rata-rata 10 cm. Dinding trakea terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan dalam, epitel terambut, getar atau silesia dan berlendir. Lapisan tengah, cincin tulang rawan dan berotot polos. Lapisan luar tersusun atas jaringan ikat. Cincin tulang rawan berfungsi untuk mempertahankan bentuk trakea, sedangkan selaput lendir bersilia berfungsi menyaring dan menolak partikel yang lolos dari salingan bulu hidung. Dan efek dari tolakan partikel secara paksa oleh trakea bisa membuat kita batuk atau bersin. Dan organ selanjutnya yaitu bronkus. Ujung trakea bercabang dua atau cabang trakea. Ada bronkus kiri dan juga bronkus kanan. Struktur bronkus kanan lebih pendek daripada bronkus kiri. Dua bronkus ini masing-masing masuk ke dalam paru-paru.
Bronkus bercabang lagi menjadi bronkeolus yang masuk setiap lobus atau belahan pada paru-paru. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkeolus. Bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkeolus. Cabang-cabang bronkeolus ini masuk ke dalam gelembung paru-paru atau disebut juga alveolus. Dan fungsi alveolus ini diibaratkan dengan kalimat kecil-kecil cabai rawit. Fungsi alveolus sangatlah besar.